terima kasih, apresiasi. Rasanya kita layak untuk menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada PKS yang konsisten di dalam membela usaha menghadirkan keadilan. Ini bukan soal membela buruh, ini soal menegakkan perintah pertama konstitusi, bahwa kita semua mendirikan republik ini untuk sebuah kalimat terakhir dalam penutupan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih PKS telah konsisten menjalankan itu. Bukan sesuatu yang sederhana, tantangannya besar, tapi konsistensi itu yang bisa membuat kita menengok ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Nah, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, ini menegaskan bahwasanya Anies Rashid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia, karena rekam jejak Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing. Politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, outsourcing atau alidaya yang sangat diperluas, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja, serikat buruh yang diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi pekerja. Jadi kaitan dengan tadi kemungkinan bergabungnya partai lain dalam koalisi kami, ya, tentu sangat terbuka. Silakan, kita akan terbuka ahlan wa sahlan bagi partai-partai yang ingin bergabung dengan koalisi kami, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Nah, itu kita ingin tadi menyamakan bahwa platform yang akan kita perjuangkan, platform yang sama, termasuk yang tadi yang dipertanyakan adalah kaitan dengan masalah-masalah ekonomi, juga dengan dunia pekerja, itu akan kita perjuangkan bersama. Ya, sepakatnya dengan platform yang akan dibuat oleh kami. Yang kedua, kaitan dengan target-target terhadap buruh. Kalau tadi saya berharap kalau buruh ini bersatu, ya 135 juta, saya kira ini akan bisa langsung mengusung Pak Anies jadi presiden, gitu ya. Nah, kalau itu tidak mungkin, yang paling tidak kita ingin berharap target-target pemenangan itu ya seperti yang terjadi di DKI Jakarta misalnya, Anies bisa duduk di kursi sebagai gubernur angka 50% ya. Jadi ini yang terus kita perjuangkan bersama dengan koalisi yang lain. Yang ketiga terkait dengan berbagai persoalan para pekerja migran. Tadi sudah disampaikan bahwa PKS memberikan perhatian dan saya sudah instruksikan kepada bidang tenaga kerjaan untuk terus mengadvokasi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi pada para pekerja migran. Jadi secara spesifik mungkin akan disampaikan oleh Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Misi tempati kursi Jokowi. Nasib buruh jika Anies Baswedan jadi presiden akan begini. Pertama, kebijakan politik. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Sayhu memberikan wajangannya untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mantan Menteri Pendidikan tersebut diminta untuk mengurus nasib buruh jika sukses menjadi presiden pada pesta demokrasi tahun depan. Tak tanggung-tanggung Anies diminta untuk menjadi mereka nomor satu dalam hal pengambilan kebijakan. Sayhu mengatakan hal itu saat berpidato di acara apel Hari Buruh PKS bersama Anies Baswedan di kantor Parpol berkelir putih dan oranye itu, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei. Tolong kebijakan politik pertama yang dilakukan terkait nasib para buruh dan pekerja, kata Sayhu dalam pidatonya. Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu mengatakan persoalan buruh dan pekerja menjadi problematik yang belum terselesaikan. Semisal meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja serta bukan sekedar menguntungkan kaum pengusaha. Kalau semua diuntungkan, penerima pajak meningkat, perusahaan untung, buruh dan pekerja hidup sejahtera.
ujar Saihu. Caranya, kata dia, Anies apabila terpilih tidak menerapkan upah murah bagi buruh dan pekerja, serta memperbaiki UU Cipta Kerja yang kini mengandung muatan soal kemudahan pemutusan hubungan kerja, PHK. Saya yakin betul semua punya keyakinan yang sama, masa depan insya Allah masih ada, dan insya Allah masa depan itu akan diberikan pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang, seru Saihu. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Saihu memberikan wejangannya untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mantan Menteri Pendidikan tersebut diminta untuk mengurus nasib buruh jika sukses menjadi presiden pada pesta demokrasi tahun depan. Tak tanggung-tanggung Anies diminta untuk menjadi mereka nomor satu dalam hal pengambilan kebijakan. Saihu mengatakan hal itu saat berpidato di acara apel Hari Buruh PKS bersama Anies Baswedan di kantor Parpol berkelir putih dan oranye itu, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei.